Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maibrat bersama tim pendamping keluarga dan tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Maibrat menggelar diskusi panel manajemen audit kasus stunting. Dibuka oleh Bupati Maibrat melalui Kepala Bapeda, Victor Solosa di Ayamaru, Jumat, 1 Juli 2022. Victor Solosa mengatakan Pemda Maibrat akan mengambil suatu kebijakan agar OPD teknis bekerja sama guna menangani masalah stunting Maibrat. Dia mengatakan Pemda Maibrat akan membantu namun data-data kasus stunting perlu dihimpun secara baik agar penanganannya bisa teratasi dengan baik pula. Ada data-data yang akurat sehingga bisa dilihat angka yang pasti, pembandingan yang pasti untuk dapat dikerjakan. Dan intinya Pemda selalu komitmen mendukung program ini untuk penurunan stunting karena ini program nasional, kata Victor. Pada kesempatan tersebut Kepala Bidang Advokasi Informasi Pengembangan dan Pelatihan, Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat, Baso Pikres menjelaskan audit kasus stunting yang dilakukan tersebut guna memperoleh data yang real di lapangan terkait intervensi yang telah dilakukan terhadap kasus-kasus yang hingga saat ini belum mendapat progres. Diskusi hari ini mau mengangkat bagaimana cara atau metode apa yang harus dilakukan untuk bisa mengatasi kasus stunting untuk bisa menjadi nol stunting di Kabupaten Maibrat, jelas Baso. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maibrat, Nikanor Kocu menjelaskan bahwa dinas yang dipimpinnya telah menghimpun data real di lapangan dan menemukan kasus stunting. Oleh sebab itu perlu dilakukan diskusi bersama para pakar yang profesional agar membantu mengatasi kasus tersebut menjadi normal. Data kami sudah peroleh dan memang menemukan kasus stunting sehingga kami mengambil kebijakan untuk melakukan diskusi sehingga kasus stunting ini bisa diatasi secara baik. Karena stunting ini menjadi isu nasional yang harus diatasi. Oleh karena itu kami hadirkan para pakar profesional untuk memberikan materi kepada para bidan se-Kabupaten Maibrat untuk dapat mengatasinya dengan baik, jelas Kocu. Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Dr. Feni mengatakan, kasus stunting ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi untuk dapat menangani kasus stunting tersebut secara baik. Oleh sebab itu pada diskusi ini, akan mengeluarkan hasil audit yang telah direkomendasikan agar dapat dilakukan intervensi tepat sasaran. Kasus stunting ini dilakukan intervensi spesifik itu hanya bagi kami orang-orang kesehatan saja dan itu kontribusinya hanya 30% penurunan stunting. Sementara intervensi sensitif berkontribusi 70% penurunan stunting. Jadi intervensi sensitif itu dilakukan secara kolaborasi lintas sektor. Jadi itu penanganan bukan saja kesehatan namun menangani semua masalah seperti masalah air bersih, kesehatan lingkungan, masalah perumahan, kemiskinan, ketersediaan pangan dan lain sebagainya. Nah itu dilakukan bersama-sama untuk bisa menurunkan kasus stunting secara cepat, jelas Feni. Dikatakannya bahwa kasus stunting ini tentu dilakukan koordinasi secara berjenjang dari tingkat kota, kabupaten hingga provinsi bahkan pusat agar dapat mengatasi masalah tersebut. Koordinasi ini tentu harus dilakukan. Karena ini program nasional yang harus dibahas bersama baik tingkat kota, kabupaten, provinsi hingga pusat, terangnya. Dokter spesialis kandungan Yan Kambu menuturkan bahwa pencegahan stunting harus diatasi sejak bayi masih dalam kandungan dengan cara mengonsumsi makanan bergizi, banyak olahraga dan banyak istirahat. Menurutnya, program kehamilan ibu harus didukung dengan kesehatan. Apabila mengalami gangguan kesehatan pada ibu maka diharapkan menggunakan alat kontrasepsi agar tidak hamil. Sebab akan berpengaruh pada kesehatan dan pertumbuhan anak menjadi kurang gizi. Kalau memang kondisi kesehatan ibu tidak stabil, lebih baik jangan hamil dulu. Karena akan berpengaruh pada bayi itu sendiri setelah lahir. Nah jika bayi itu lahir dan gizinya kurang, maka itu akan dilakukan intervensi karena akan mempengaruhi pada masa pertumbuhan, jelas Dr. Yan. Dr. Sridianti, spesialis anak menuturkan bahwa penanganan stunting perlu ditangani secara bersama-sama bukan saja dari pihak kesehatan namun ditangani oleh OPD terkait agar kasus stunting dapat diatasi dengan baik. Dirinya optimis bahwa jika diatasi secara bersama-sama, maka Maibrat bisa menjadi nol stunting. Oleh sebab itu perlu dicegah sejak kehamilan ibu hingga kelahiran. Dia mengaku bangga dan menyambut dengan baik sekali kegiatan tersebut. Menurutnya,
Melalui kegiatan FGD yang dilakukan maka akan mengetahui permasalahan untuk dapat diatasi secara bersama-sama agar bisa memperoleh generasi yang berkualitas dan sehat. Anak itu adalah investasi. Kalau mau anak kita jadi generasi yang berkualitas dan sehat, maka investasi harus jelas. Jadi perlu diperhatikan sejak kehamilan ibu hingga bayi sudah lahir. Pada diskusi panel audit stunting tersebut dihadiri perwakilan Pemda Maibrat, perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Tim pakar penurunan stunting dari dokter spesialis kandungan dan dokter spesialis anak, kepala puskesmas, para bidan, tenaga gizi diikuti dengan antusias hingga berakhir dengan aman dan tertib. Dari Maibrat, Papua Barat, RNC TV mengabarkan. Untuk kegiatan di hari ini, kita penurunan stunting di Kabupaten Maibrat sesuai dengan apa yang tadi disampaikan dari BKKBN Provinsi Papua Barat. Dari data ini sudahlah hari ini kami diskusi. Kami juga mengundang tim teknis, bahkan tim pakar yang didatangkan dari kegiatan di hari ini untuk kita diskusi terkait dengan data yang ada di lapangan yang menjadi kasus. Menjadi kasus itu yang di hari ini kita diskusi untuk bagaimana penanganan dan untuk bagaimana kasus itu bisa kembali normalan. Dikatakan bahwa kasus stunting ini bisa sudah normal, turun. Ini yang jadi peserta di dalam ini dari semua ini ya? Jumlah peserta yang kami undang datang ke sini untuk kegiatan ini dari tim teknis, dari tenaga kesehatan, terutama dari bidan, koordinator bidan dan koordinator gizi di masing-masing puskesmas yang ada di Kabupaten Maibrat. Bagaimana kerjasama dengan pihak terkait untuk penurunan stunting? Ya, kita terus harus kita bagaimana kita kerjasama dengan dinas terkait. Ya, kami harus berkoordinasi terus terkait dengan apa yang kita persiapkan. Masing-masing dinas terkait ini kan sudah diputuskan dari pusat, ada Kementerian lembaga yang menangani stunting ini kan sudah dari pusat, jadi di daerah dia tinggal mengikuti. Ada kalau di Maibrat ada sekitar 8 OPD terkait yang kita sama-sama kalau yang sudah terjadi perubahan kan menangani jadi laporan kita penilaian kita kasus stunting di Kabupaten Maibrat. Terkait dengan audit manajemen kasus stunting di Kabupaten Maibrat ini dan di seluruh kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua Barat akan kita lakukan audit. Dalam hal ini dalam rangka kita mendapatkan data ya yang real dari lapangan terkait intervensi yang sudah dilakukan terhadap kasus-kasus yang ada ini yang belum mendapatkan progres sampai sekarang. Ini kita mapping ya, misalnya seperti gini, contohnya di distrik Ayamaru ada 10 kasus, itu sudah diintervensi semuanya, ternyata sampai sekarang ada 2 kasus yang tidak mengalami progres perubahan. Itu yang menjadi engine kita pada hari ini untuk kita diskusikan pola apa penanganannya supaya ini bisa tertangani dan bisa sehat kembali. Lalu melalui diskusi ini apa harapan ke depannya? Kita berharap dari semua stakeholder, mulai dari pemerintah, kemudian mitra kerja, masyarakat, ikut bersama-sama berpartisipasi peduli terhadap bagaimana kita sama-sama berperilaku yang baik sehingga tidak muncul kasus-kasus stunting yang baru ke depan. Bapak, kemudian tadi disebutkan bahwa Maibrat itu masuk dari sisi persentase dia urutan ketiga di Papua Barat. Itu indikatornya seperti apa ya? Iya, jadi dari hasil survei studi gizi Indonesia itu ada indikatornya. Tapi yang dirilis datanya ke kita berdasarkan indikator gizi bahwa dari 12 kabupaten satu kota, Kabupaten Maibrat secara persentase itu dia urutan ketiga tertinggi setelah Pegunungan
bintang dalam roda apa namanya Gimana? tetapi kalau dilihat dari absolutnya dari angka dari kualitas stunting itu kurang lebih ada 816 kasus. Ya, beda dengan Kota Sorong, memang secara persentase dia paling terendah di antara kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat. Tapi secara absolut dia kasusnya 5.000 lebih. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Namun demikian untuk penanganan itu sama. Dia banyak atau sedikit tergantung bagaimana penanganan kita, dan harapan kita memang stunting akan turun. Nah, kita sudah beri target bahwa untuk tahun 2022 ini dari 26,2% di Papua Barat itu kita turunkan 3%. Ya, 3-4%. Jadi paling tidak nanti penilaian kinerja di akhir tahun 2022 ini kita di Papua Barat sudah menjadi 23,2%. Harapan kita seperti itu. Tapi tentunya ini kan memerlukan upaya komitmen dari semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, ikut sama-sama bahu-membahu untuk memerangi stunting ini agar bisa kita terentaskan dari stunting. Oke. Jadi kalau terkait dengan penanganan stunting ini, saya kira ini sudah komitmen dari pusat sampai di daerah. Itu sampai pusat di daerah. Nah, untuk pemerintah daerah itu akan kita lakukan melalui kebijakan-kebijakan, melalui OPD teknis yang ada. Karena mereka ini adalah ujung tombak di pelaksana di ujung tombak lapangan nanti. Sehingga mungkin dari kami Pemda itu pertama terkait kebijakan yang akan kita lakukan. Sekali lagi pada OPD teknis, misalnya dinas kesehatan, dinas KB, kemudian ada hal-hal lain yang berkaitan dengan sarana prasarana pendukung pada masyarakat itu, sehingga dia tidak melihat bahwa ini adalah sebuah beban. Mungkin dari proses itu nanti kebijakannya sudah pasti mulai terkait dengan pendanaan, dan itu sehingga tadi kami menyampaikan bahwa sekali lagi yang ini kita lihat ini kan terkait data, supaya mempunyai angka yang pasti, pembanding yang pasti untuk kita lakukan. Nah, misalnya seperti tadi dari bagi kami sampaikan terkait dengan presentasi misalnya. Nah, presentasi dilakukan ini terhadap jumlah penduduk yang ada. Nah, jumlah penduduk. Jadi bukan berarti presentasi ini dia lakukan secara menyeluruh di Papua Barat, tidak. Misalnya tadi Kota Sorong, ternyata jumlahnya 5.000 dari jumlah populasi yang ada. Nah, begitu pun kita Maibrat. Nah, dari populasi yang ada, ternyata di presentasi ini kan cumanya presentasi di masing-masing kabupaten kota, lalu di situ dilihat tingkatan atau nilai yang muncul itu saja. Jadi saya kira untuk Maibrat kita sudah berproses. Dan ini sudah terlihat dari sinergi atau kerjasama dari setiap stakeholder yang ada, baik dari pemerintah, kemudian masyarakat sendiri, dan tersebar di 199 kampung dan 1 kelurahan. Dan ini kita bergulir terus ya. Dari kemarin 8 aksi kita lakukan di tahun ini, tinggal nanti terkait dengan tadi kami sudah sampaikan, tinggal ini sumber pembiayaan pun semua dari pemerintah daerah kan pasti jelas. Saya kira seperti itu. BKKBN terutama, kemudian dengan Dinas Kesehatan Provinsi, dan kemudian Perkumpulan Kandungan Papua Barat yang diwakili oleh saya sendiri untuk kegiatan di Maibrat ini. Dan ini kerjasama yang sangat baik sekali. Kemudian untuk intervensi atau kapasitas saya sebagai dokter kandungan, saya lihat di Maibrat ini antusiasmenya cukup baik dari para bidan, kemudian mereka yang dari bagian gizi juga, data-data yang mereka sudah kumpulkan dari yang kami ketahui ini sekitar ada 13 ibu hamil yang kita ketahui stunting ya. Jadi memang pencegahan untuk stunting ini sebaiknya itu dimulai sejak sebelum kehamilan, jadi prakonsepsi. Jadi kami tadi sudah menekankan kepada mereka bahwa sebenarnya sebelum hamil itu sudah harus dipikirkan. Kalau dia masih keadaan gizi kurang, prakonsepsi, kemudian ada sakit tertentu yang membuat orangnya tidak siap untuk hamil, sebaiknya
sebaiknya tidak hamil. Setelah kalau sudah masalah sakit tertentu yang dia alami ataupun kondisinya belum baik, itu sebaiknya tidak hamil. Sejak itu harus diantisipasi. Ataupun kalau itu sudah diantisipasi dan ternyata hamil kemudian gizinya kurang, nah ini yang harus kita intervensi di situ karena ini sangat penting sekali. Iya. Di masa pertumbuhan terutama dalam rahim, usia kehamilan antara 1, 2, 3 bulan itu kan masa yang paling rentan, apalagi sampai 5 bulan itu di mana organ-organnya mulai terbentuk di situ. Nah ini kalau ibu hamilnya sendiri sudah kekurangan gizi, nah nanti tentunya dia akan melahirkan generasi yang dia akan meneruskan generasi stunting. Iya. Dan ini justru bukan hanya di tumbuhnya yang kurang, tetapi juga di otaknya juga. Tapi itu bisa diatasi sebelumnya, Pak? Diatasi sebelumnya tentunya tadi sudah disampaikan bahwa siapkan kehamilan sebaik-baiknya. Oke. Siapkan kebaikan. Artinya kalau memang belum siap hamil dan kalaupun mereka hamil juga harus ada intervensi dari semua stakeholder ya. Contohnya tadi sudah disampaikan kira-kira 70% kan lebih banyak di luarnya kesehatan. Kita di kesehatan 30%. Jadi saya kira itu mungkin harus intervensinya harus lebih kepada kunjungan ibu hamil, terus kemudian intervensi gizi selama hamil. Begitu hamil, kunjungan pertama sebaiknya 1 bulan hamil sudah langsung lakukan kunjungan pertama, kunjungan kehamilan. Dan itu sudah harus diintervensi sejak itu. Bukan hanya kita periksa, kita menentukan status gizi, tapi status gizi itu sudah dibarengi dengan semua program ANC pada ibu hamil. Tidak ada timbang berat badan, tablet tambah darah, terus kemudian itu program-program sudah berjalan sekalian, termasuk juga deteksi dini terhadap infeksi-infeksi seperti infeksi HIV, infeksi sifilis, hepatitis, sekarang COVID. Nah itu semua. Jadi sehingga nanti pada saat begitu ketahuan, dia sudah dari awal ketahuan kalau ada penyakit atau infeksi tertentu, itu sudah bisa diantisipasi, sudah dilatih sejak awal. Sehingga tidak jatuh. Ya baik, kalau kita melihat data stunting berdasarkan survei status gizi Indonesia tahun 2021, ini MyBrad masuk dalam urutan keempat di 34,9%. Jadi memang kalau secara Indonesia itu masuk kategori yang tinggi, ya masuk kategori tinggi. Dan ini perlu perhatian khusus baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk bisa menangani kasus stunting ini di Kabupaten MyBrad. Dan hal yang sudah dilakukan oleh BKKBN sebagai koordinator stunting di provinsi, koordinator stunting secara Indonesia, yang sudah dilakukan ini sangat baik sekali. Jadi ada yang kita kerjakan saat ini atau kita laksanakan saat ini mengenai audit kasus stunting. Ini adalah bagaimana nanti hasil atau rekomendasi yang dihasilkan dari hasil audit ini, sehingga intervensinya akan bisa tepat sasaran, intervensinya bisa langsung juga kepada sasaran, sehingga diharapkan bahwa kasus stunting ini akan bisa menurun ya, ataupun bisa dicegah. Karena secara kalau intervensi stunting, kita melihat intervensi stunting itu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Jadi kalau intervensi spesifik hanya khusus untuk kami orang-orang kesehatan saja, tapi kalau dan itu kontribusinya hanya kecil ya, kontribusinya hanya sekitar 30% dalam penurunan stunting. Tapi kalau intervensi sensitif itu berkontribusi 70% terhadap penurunan stunting. Jadi intervensi sensitif ini adalah intervensi yang dilakukan secara kolaborasi, secara bersama-sama lintas sektor semua. Jadi penanganannya tidak hanya kesehatan saja, tetapi penanganan semua masalah kesehatan lingkungan, masalah air bersih, masalah perumahan, dan masalah kemiskinan ya, ketersediaan pangan, itu semua menjadi satu masalah yang harus diselesaikan secara bersama-sama, dan itu yang akan bisa menurunkan stunting secara cepat karena kontribusinya 70% untuk penanganan stunting. Demikian. Ya, bagaimana koordinasi tingkat? Kalau kami dari dokter spesialis anak, jadi kami punya ada ikatan namanya Ikatan Dokter Anak Indonesia. Memang dari dulu stunting ini merupakan suatu masalah buat kami.
karena anak itu adalah investasi. Jadi kalau kita ingin generasi kita ke depannya berkualitas, tentunya investasi itu harus dilakukan. Dan dilakukannya mulai dari masa kehamilan sampai pada saat anak setelah lahir. Jadi makanya ada 1000 hari pertama kehidupan itu yang betul-betul harus kita perhatikan. Jadi di sini banyak yang bisa kita lakukan kalau bersama-sama. Tentu saja tidak cukup hanya dari pihak kesehatan. Selama ini kan permasalahan tentang stunting itu selalu identik dengan kesehatan. Padahal banyak dari teman-teman bagian lain yang bisa berkontribusi. Seperti yang dikatakan oleh dari dinas kesehatan, kalau kita berkontribusi bersama-sama itu 70% kita bisa memberikan menyelesaikan masalah. Mencegah tentunya lebih baik daripada kita mengatasi yang sudah terjadi stunting. Kegiatan kali ini salah satu sesuatu yang baik sekali karena dengan audit itu kita akan mengetahui permasalahan apa yang ada. Tiap tempat tentunya berbeda. Permasalahan di Papua, permasalahan di Jakarta mungkin berbeda. Tetapi dengan melakukan audit ini kita bersama-sama bisa mengenali permasalahan di daerah dan bisa menyelesaikan. Tentunya dengan harapan generasi kita ke depan ya adalah generasi yang berkualitas. Anak adalah investasi, sehingga mau investasi bagus ya harus dimulai. Berarti audit ini kegiatan audit ini bagian dari intervensi juga? Iya, karena ya, dari untuk audit ini ya. Kita bisa tahu misalnya permasalahan di MyBrat ini ternyata hal-hal yang menimbulkan risiko terjadinya stunting kita kenali sehingga kita bisa melakukan tindak lanjutnya. Kalau kita hanya berbicara stuntingnya saja tanpa tahu apa permasalahannya tidak akan pernah selesai karena ini seperti lingkaran setan yang tidak bisa kita putus. Oke. Terima kasih. Ya.